Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Diaspora Spesial Ramadan. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana cerita-cerita di balik Ramadan oleh kader persyarikatan, sudah ada Mbak Silmi Fitri selaku Ketua PCIA Malaysia yang saat ini sudah cukup lama di Malaysia. Assalamualaikum Mbak Silmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rina. Iya, Mbak Silmi, terkait Ramadan, biasanya apa sih yang dilakukan para kader persyarikatan, terutama kader-kader Aisyah gitu, ketika Ramadan di Malaysia? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rina. Eh, Ramadan udah mau dekat ini ya. Iya, Bulan depan kita sudah mau Ramadan. Kalau di PCIA Malaysia sendiri, kami sekarang sedang mempersiapkan untuk media santri Ramadan namanya. baik. Jadi setiap tahun di setiap bulan Ramadan kami itu mengadakan pesantren Ramadan untuk anak-anak warga negara Indonesia, tidak hanya anak-anak dari warga Muhammadiyah Aisyah saja, untuk ikut pesantren Ramadan. Insya Allah nanti akan diadakan tanggal 16-17 Maret Wah, persiapannya. baik. Di awal Ramadan sudah melakukan berbagai kegiatan. Nah, biasanya kebiasaan masyarakat Malaysia ini apa yang membedakan dengan negara-negara lain ketika Ramadan? Karena kami tahu bahwa Malaysia mayoritas umat Muslim, pasti kegiatan-kegiatannya apakah sama dengan Indonesia yang begitu meriah begitu ketika Ramadan atau seperti apa? Iya, Malaysia mayoritas warganya Muslim ya, Iya, Islam. Jadi pastinya sekarang sudah mulai nih, masjid-masjid sudah mulai membersihkan pelataran masjidnya untuk persiapan Ramadan, sudah mulai mengganti-ganti karpet biasanya, membersihkan ruangan masjidnya, ruang sholatnya, ruang dewan-dewan sholatnya gitu. Jadi nanti biasanya awal-awal Ramadan itu akan penuh masjid-masjid, surau-surau akan penuh dengan jamaah-jamaah yang sangat antusias untuk kegiatan sholat tarawih, buka puasa bersama di masjid, sampai nanti kegiatan-kegiatan setelah tarawih itu juga biasanya akan ramai penuh masjid dan surau-surau. baik. Kalau kita lihat ke Ramadan di Malaysia ini memiliki perbedaan di mana banyak sekali masyarakat di Malaysia yang berkumpul begitu jelang buka puasa, kemudian menggelar tikar begitu untuk makan bersama atau buka bersama di lapangan yang terbuka begitu. Dan juga biasanya ada bazar-bazar Ramadan yang banyak sekali. Nah, bisa diceritakan hal ini, apakah juga nanti kader-kader perserikatan juga akan ikut dalam membuka bazar di tengah kota begitu? Iya, betul sekali Mbak Rina. Kalau sudah mau masuk Ramadan itu biasanya tempat-tempat tertentu di daerah-daerah itu sudah mulai itu pasang tenda. Bazar Ramadan itu sangat identik dengan ya bulan Ramadan di Malaysia. Jadi warga tempatan ya, biasanya warga Malaysia yang berjualan di sana, berbagai macam makanan khas Malaysia tentunya dijual, dan itu nanti dikunjungi oleh berbagai macam kalangan ya. Eh, Warga Indonesia yang ikut berjualan pun ada, biasanya Iya. ada yang memang mereka profesinya berjualan makanan. Mereka juga akan ikut mendirikan tenda dan berjualan di bazar tersebut. Baik. Kalau misalnya di Malaysia, biasanya kader-kader persyarikatan ketika baru pertama kali bekerja atau belajar di Malaysia, apa sih yang dirasakan pertama kali? Kalau mungkin Mbak Silmi pas pertama kali datang ke Malaysia gitu, apa yang dirasakan ketika melaksanakan ibadah puasa? Apakah jauh lebih lama atau bagaimana? Nah ya, pertama kali dulu waktu sampai di Malaysia itu agak kaget juga dengan perbedaan. Yang pertama, eh, dari segi kita datang ke masjid yang ramai, jamaah yang ramai datang,
Eh, tapi sebenarnya menggembirakan juga karena masjid-masjid di sini menyediakan makanan untuk berbuka. Mereka menyediakan takjil, makan malam setelah sholat maghrib, dan kemudian sholat tarawih berjamaah. eh, Lebih kurang sebenarnya sama dengan di Indonesia. Ya, Jadi kita tidak melihat perbedaan yang begitu mencolok sebenarnya eh, untuk ibadah di bulan Ramadannya. Mereka juga tadarus bersama, tarawih, kemudian witir. Setelah witir, mungkin yang agak berbeda di sini ada satu kebiasaan unik orang Malaysia itu setelah sholat witir mereka moreh namanya Mbak Arina. Moreh. Moreh itu Oke. mereka makan bersama. Pihak-pihak masjid itu menyediakan makanan di luar di luar masjid, di pelataran masjid untuk dinikmati bersama jamaah-jamaah yang selesai sholat witir Ya. untuk makan duduk bersama di lantai di atas karpet seperti itu. Masya Allah, Nah, kebersamaannya memang ada begitu ya, dan ini tidak iya, menyulitkan pasti bagi para kader ketika berada di Malaysia, berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin muslimnya minoritas begitu ya. Dan kalau saya merasakan pernah sempat sekali ke Malaysia itu rasanya cukup lama, saya nggak tahu, merasakannya cukup lama untuk dari mulai puasa sampai mau buka puasa itu terasa lama sekali. Apakah Mbak Silmi dan rekan-rekan di sana juga merasakan hal itu? iya. Di awal-awal iya dulu karena perbedaan waktu ya Iya, mungkin betul. subuhnya di sini lebih cepat Betul. dan jarak dari subuh ke maghrib terasa lebih lama dibandingkan waktu Betul. kita di Indonesia. Tapi setelah lama-lama terbiasa juga dengan perubahan waktu tersebut, jadi udah tidak terasa lama lagi. Baik. Satu hal lagi. Apakah kalau di Ramadan-Ramadan ini kan biasanya akan menyambut Idul Fitri? Apa pusat-pusat perbelanjaan apakah juga seramai di Indonesia, Mbak Silmi? Sama, Sama ya? sama. Baik. Malahan sebelum Ramadan sepertinya sudah mulai rame nih. Oke. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan perbincangan kita, Mbak Silmi, di Diaspora Muhammadiyah, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Diaspora TV-mu. Kami akan segera kembali, pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah spesial Ramadan. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Silmi Fitria selaku Ketua PCIA Malaysia. Mbak Silmi, kita lanjutkan perbincangan kita melihat Ramadan dan juga apa saja melihat tantangan-tantangan di berbagai negara, salah satunya di Malaysia. Tantangan yang biasanya terasa ketika bulan Ramadan apa yang dihadapi oleh para kader di sana? Oke, baik, terima kasih Mbak Arina. Ya, Tantangan yang dihadapi oleh kami di sini mungkin dalam hal berdakwah ya. ya, Yang paling terasa di sini adalah kita tidak bebas untuk berdakwah secara luas karena di sini ada satu peraturan yang untuk eh, penceramah di luar warga Malaysia itu harus mempunyai tauliah. Biasanya harus mendaftar dulu di Jabatan Islam Malaysia gitu. oke. Jadi untuk bisa berdakwah lebih luas lagi untuk warga masyarakat Muslim yang lebih luas lagi di Malaysia itu agak eh, terbatas gitu. Jadi akhirnya warga kami yang ingin berdakwah selama bulan Ramadan itu hanya terbatas di kalangan kita sendiri gitu. Dari cabang ke ranting biasanya gitu. Baik. Jadi tantangan kita ingin memperluas lagi dakwah itu memang agak susah. Nah, ini kan Kemudian, tantangannya cukup luar biasa dan cukup ketat sekali pengaturan terkait dakwah di Malaysia ini. Nah, betul. untuk melihat Muhammadiyah dan juga pergerakan Muhammadiyah sendiri, pemerintah Malaysia seperti apa, Mbak? Sebenarnya sekarang Muhammadiyah Malaysia PCIM sudah mulai dikenal Iya. warga Malaysia. Muhammadiyah Malaysia sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan bersama dengan organisasi-organisasi Islam di Malaysia. Kita pernah bersilaturahmi dengan organisasi Islam yang ada di Malaysia. Tidak ada masalah sebenarnya untuk keberadaan Muhammadiyah di Malaysia, Mbak. Iya, jadi sebenarnya cukup terbuka, hanya saja memang ada
hal-hal tertentu yang mungkin dibatasi begitu ya ketika melakukan dakwah terutama di bulan-bulan Ramadan. Untuk Iya, biasanya kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan tadi juga ada kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di Ramadan begitu. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengeratkan kekeluargaan nggak sih, Mbak Silmi, ketika bulan Ramadan ini biasanya kan berkumpul, tadarus tadi juga ada, terus ada masak bersama, begitu nggak sih Mbak Silmi kalau di Malaysia? iya. Kalau untuk warga Muhammadiyah dan warga Aisyah, biasanya kita setiap bulan Ramadan pasti akan mengadakan buka bersama ya. Buka bersama di ranting-ranting dan buka bersama antara ranting dan cabang. Biasanya itu akan ada masak-masak juga ibu-ibunya pastinya. Ibu-ibu akan masak untuk mempersiapkan takjil dan makanan untuk berbuka. Dan itu aja jadi momen kita untuk berkumpul, ada pengajian dan ya silaturahmi seperti itu Mbak pastinya. Nah, biasanya yang disisipi ketika berkumpul bersama itu apa saja sih yang dibicarakan? Apakah selama kegiatan Ramadan itu atau bagaimana meeratkan kekeluargaan? Biasanya kalau dari kader-kader Aisyah kalau berkumpul seperti apa? Ya, seperti biasa, karena kalau sudah warga Muhammadiyah, warga Aisyah berkumpul ini mereka eh, seperti obat gitu ya, Betul. karena di rantau jauh dari keluarga akan cerita apa-apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Terkadang ada yang curhat ya, curhat. Iya, Ada masalah yang sedang dihadapi, ada juga yang mungkin bercerita tentang keadaan ranting-rantingnya masing-masing. Kemudian ya saling melepas rindu, saling ngobrol tentang kampungnya juga mungkin. iya. Ada kesulitan Dan nggak sih Mbak ketika beradaptasi pertama untuk terutama untuk kader-kader yang masih baru datang ke Malaysia? Adaptasinya apakah mudah atau cukup sulit? Di beberapa negara untuk adaptasi dengan masyarakat di sana cukup agak susah begitu. Kalau di Malaysia sendiri seperti apa? saya rasa untuk warga Indonesia yang baru datang gitu ya ke Malaysia, biasanya mereka akan datang ke sini karena sudah ada keluarganya yang berada di sini, yang kerja di sini gitu ya. Jadi tidak begitu sulit untuk mereka untuk beradaptasi karena pasti ada yang membawa gitu, yang membawa untuk aktif di masuk ke Muhammadiyah. Nah, nanti setelah diperkenalkan, biasanya akan membaur dengan sendirinya untuk kegiatan-kegiatan yang gabungan. Sejauh ini saya lihat tidak ada kendala gitu untuk berbaur masuk ke Muhammadiyah. Nah, ini terkait adaptasi pasti salah satu yang menjadi poin utama adalah makanan dan kebudayaan. Biasanya Hmm. kalau makanan apakah pertama kali datang terbiasa karena di Malaysia ada juga beberapa menu yang memang tidak jauh berbeda dari Indonesia. Bagaimana itu kalau Iya, menyikapi? kalau saya ya, Iya, karena saya dulu datang ke sini itu pertama kali, karena saya asalnya dari Padang, oke, Sumatera. Dengan Malaysia mungkin makanannya lebih kurang sama gitu. sama ya. Tapi ada beberapa makanan yang mungkin saya harus beradaptasi dulu untuk makan, Iya, seperti roti iya, canai, iya misalnya betul. nasi lemak gitu. Karena dari segi rasa mungkin mirip dengan Sumatera, kuah-kuah kari, tapi mungkin di Malaysia itu karinya lebih kuat rasa rempah-rempahnya, karena Baik, kan India ya ininya basicnya. betul. Jadi Kalau saya harus beradaptasi. Kalau Ramadan sendiri menu berbuka puasanya ketika takjil itu apakah juga ada takjil-takjil seperti yang ada di Indonesia? Iya. Lebih kurang sama, mereka juga ada apa namanya makanan takjil dulu, terus baru makanan inti. Tapi di Malaysia itu biasanya eh, setiap Ramadan pasti akan ada menu-menu tertentu yang adanya di Ramadan aja. Ya. Misalnya ada disebut bubur lambuk, Mbak, Oh iya, namanya. bubur lambo betul. Bubur lambuk itu bubur nasi yang dimasak dengan kaldu dan daging dan rempah-rempah semua. Itu khas adanya Ramadan aja biasanya. Nah, itu dibagi-bagi ke jamaah, setiap
hari itu ada selama bulan Ramadan, bubur lambo dan kue-kue khas Malaysia, ya roti jala, kari pap itu pasti ada kue-kue khas itu untuk takjil. Iya. Kita juga sama ya, kayak kita kolak gitu kan, kolak. Hmm, Di sini kolak nggak terlalu, tapi makanan-makanan manis-manis yang lainnya juga ada. iya. Ini berkaitan bubur lampu, saya pernah sekali merasakan waktu itu ditata di pinggir jalan gitu ya, dibagikan ke Nah, iya seluruh. benar. Berarti kader-kader Muhammadiyah juga membuat bubur lambo ini ya? Bubur lampu ini biasanya pihak-pihak masjid Oh gitu, iya, yang oke. petugas-petugas masjid itu mereka me- membuat bersama-sama gitu di dalam dewan gitu, nanti ditaruh di luar masjid. Kalau yang pribadi-pribadi yang ada tuh jual Oh, di bazar-bazar itu biasanya ada. oke. Itu enak sekali dan saya Hmm. berbicara bubur lambo ini mengingatkan saya dan cukup menyenangkan sekali pasti para kader di sana ketika Ramadan dengan semarak yang luar biasa. Kita lanjutkan nanti perbincangan kita Mbak Silmi dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah Spesial Ramadan. Masih bersama saya Arina Nur Rahma dan juga Mbak Silmi Fitri selaku Ketua PCIA Malaysia. Mbak Silmi, biasanya kader-kader nih di Ramadan di Malaysia itu memang kemeriahannya berbeda. Nah, mungkin bisa diceritakan kegiatan lainnya dari PCIA Malaysia nanti. Ya, terima kasih Mbak Rina. Ya. Jadi di setiap bulan Ramadan, kita dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah dan pimpinan cabang Istimewa Aisyah, kita biasanya berkeliling ke ranting-ranting untuk membersamai kegiatan tarawih dan eh, ceramah, eh, ta- eh, berbuka bersama Iya. di ranting-ranting. Dan sebelum-sebelum ini, di tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tarawih keliling ini dilaksanakan dari satu ranting ke ranting yang lain. Kemudian untuk kegiatan PCIA sendiri, tahun ini insya Allah kita akan mengadakan Marhaba namanya, Mari Menyambut Ramadan bersama PCIA Malaysia, yaitu menayangkan satu video setiap hari di YouTube channelnya PCIA dengan narasumber dari seluruh dunia, dari Masya Allah. PCIA seluruh dunia, dari PP Aisyah dan dari PDA-PDA di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah salah satu kegiatan dari Majelis Tablignya PCIA Malaysia yang terbaru. Insya Allah nanti akan dimulai 1 Ramadan tahun ini. Kemudian kita mengadakan mesra yang tadi saya bilang, Hmm, media santri Ramadan baik. untuk anak-anak warga Indonesia. Jadi lumayan antusias nih sekarang mau menyambut Ramadan. Baik, ini terawih, kabarnya ada terawih keliling. Nah, bisa diceritakan itu, Mbak Silmi? Iya, jadi tarawih keliling ini adalah program kerjanya dari Majelis Tabligh PCIM. Iya. Eh, Mereka menyusun tarawih selama 1 bulan Ramadan untuk keliling dari satu ranting ke ranting yang lain, yang menyusun penceramahnya didatangkan dari Indonesia ataupun dari Malaysia dan menyambangi gitu ranting-ranting. Karena di setiap ranting itu yang ada sekretariatnya, mereka pasti setiap hari mengadakan tarawih bersama, buka bersama, mengumpulkan warganya di sekretariat tersebut untuk ibadah-ibadah Ramadan yang malam ya. Nah, itu salah satu program dari Muhammadiyah di sini, tarawih keliling gitu. Jadi ikut sama-sama datang, nggak hanya mereka yang ada di ranting tersebut, jadi semua diundang kalau bisa datang. Seperti Iya. itu, Mbak. Biasanya kalau di terawih keliling ini kemungkinan nanti akan ada banyak juga masyarakat di luar Muhammadiyah nggak yang akan hadir? Biasanya warga yang ada di sekitar sekretariatnya akan datang ke sana, ikut sholat tarawih bareng, mendengarkan ceramah. Oh, baik. Jadi mungkin ada beberapa yang bukan warga Muhammadiyah, tetangga-tetangga di sebelah Iya. di sekitarnya ada. Yang terdekat lah ya dari Yang acara terdekat, di iya. tempat itu. Mm-mm. Ya, ada pesan khususnya atau tips menjalankan ibadah puasa bagi para kader ketika ada di Malaysia? Iya, untuk kita gitu ya yang Iya. berada di negara orang, yang pasti harus bisa mengikuti apa yang ada, tradisi di sana dan peraturan-peraturan yang ada di sana. Seperti contohnya kalau
ikut sholat tarawih di masjid ya, di masjid-masjid, karena di sini ada sholat tarawih yang 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Mungkin kalau seandainya kita memilih untuk 11 rakaat, Iya. mungkin kita bisa mundur ke belakang untuk memberikan peluang kepada jamaah yang mau sholat tarawih lebih 20 rakaat misalnya. Ataupun tradisi-tradisi makan untuk berbuka, mereka biasanya akan rapi sekali untuk beratur ya. Kalau di sini dibilangnya untuk ngantri itu akan rapi, jadi Iya. harus ikut aturan-aturan tersebut gitu. Dan harus bersabar mungkin ya, karena Iya. mungkin makanannya berbeda dengan makanan yang ada di negara kita. Ya dinikmati saja, Iya. tapi banyak yang bisa kita syukuri sebenarnya dengan semangat Ramadan dan semangat ibadah. Kita di Malaysia ini di masjid di mana-mana masjid kita bisa bergabung dengan jamaah. Mereka tidak akan melihat kita dari mana, kita siapa, karena Malaysia itu sangat terbuka untuk warga asing. Banyak sekali warga asing ya Iya. yang datang ke masjid-masjid di bulan Ramadan itu. Saya lihat masjid-masjid menyediakan makanan banyak sekali, dan kadang-kadang keluarga datang ke sana, satu keluarga. Jadi untuk kita yang mau datang dari awal, datang ke sana duduk untuk bersama-sama jamaah yang lain, membawa keluarga sampai ke Moreh namanya itu, yang setelah witir Iya. itu terasa sekali kekeluargaannya. Jadi Masya lebih Allah. baik sholat ke masjid bersama-sama, carilah masjid-masjid yang mana-mana, keliling saja seluruh Malaysia, pasti kita akan dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Oh, Masya Itu Allah. mungkin Ya. Mbak. Kemeriahan Ramadan di Malaysia luar biasa sekali. Mbak Silmi, Ya, terakhir harapan untuk PCIA di Malaysia nanti ke depan. oke. Harapan untuk PCA Malaysia, semoga apa yang sudah dijalankan selama ini bisa terus bertahan, bisa istiqomah dalam jalan dakwah, dan bisa mengajak lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia untuk bergabung bersama PCIA Malaysia dan juga PCIM Malaysia. Bersama-sama kita mempererat ukhuwah, menjalin persaudaraan, sehingga kita bisa menjadi saudara seiman, seislam yang amar ma'ruf nahi mungkar, fastabiqul khairat, menghasilkan kerja-kerja perjuangan yang lebih banyak lagi insya Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Mbak Silmi. Salam untuk para kader di sana. Selamat menjalankan puasa nanti. Sama-sama Mbak Rina, Iya. terima kasih. Selamat menjalankan puasa Iya. juga. Iya. Dan demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mbak Silmi Fitri selaku Ketua PCIA Malaysia di Diaspora Spesial Ramadan. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kader persyarikatan yang ada di Malaysia melihat kegiatan Ramadannya menandakan berakhirnya Diaspora Spesial Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora Spesial Ramadan setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa.